Tidak diketahui mengapa orang-orang itu menari, beberapa bahkan sampai dengan kematian mereka. Enggak sedikit yang menari sambil minta tolong, kayak menderita, pengen berhenti, tapi nggak bisa. Wabah aneh yang dikenal dengan nama wabah menari terjadi di kota Strasbourg, wilayah Kekaisaran Romawi Susi, yang sekarang masuk wilayah Prancis. Wabah menari terjadi pada bulan Juli pada tahun 1518 yang sekarang termasuk di negara wilayah Prancis. Menurut sejarawan John Weller, wabah ini dikatakan berasal dari seorang wanita, Frau Troffe, dan dianggap oleh banyak orang sejamannya telah dikutuk oleh Santo Pius yang pendendam. Santo pelindung penari, aktor, dan penghibur yang berniat menghukum orang-orang Strasbourg karena berperilaku tidak bermoral. Suatu pagi yang panas, pada pertengahan Juli, Frau Troffe mulai menari dengan spontan di luar rumahnya. Dia terus menari sepanjang hari dan di malam hari, sampai dia pingsan karena kelelahan. Keesokan harinya, dia bangkit lagi dan mulai menari lagi sekali lagi, mengabaikan semua upaya yang mendorongnya untuk istirahat. Ia menari tanpa alasan yang jelas dan terus menari sampai 6 hari lamanya. Dalam seminggu sudah ada 34 orang lain yang ikut bergabung menari bersama Trofea. Saat memasuki bulan Agustus, sekitar 400 orang yang didominasi oleh perempuan dilaporkan turut berpartisipasi menari tanpa henti. Beberapa dari orang-orang itu meninggal dunia karena serangan jantung, stroke, atau kelelahan. Suatu laporan menunjukkan bahwa untuk satu periode, wabah tersebut menewaskan sekitar 15 orang per hari. Wow, banyak banget, bayangkan. Periode tersebut telah menewaskan 15 orang per hari. Dokumen sejarah, termasuk catatan dokter, khutbah katedral, kronik lokal dan regional, dan bahkan catatan yang dikeluarkan oleh Dewan Kota Strasbourg, jelas-jelas menyebutkan bahwa para korban tersebut menari. Tidak diketahui mengapa orang-orang itu menari, beberapa bahkan sampai dengan kematian mereka. Saat wabah menari memburu, para bangsawan yang bersangkutan meminta nasihat dari dokter setempat yang mengesampingkan penyebab astrologi dan supranatural. Malah mereka mengumumkan bahwa wabah itu adalah penyakit alami yang disebabkan oleh darah panas. Namun alih-alih memberi resep pendarahan, pihak berwenang justru mendorong lebih banyak tarian. Menurut John Weller, ahli sejarah, saat melihat bahwa penduduk menari secara tiba-tiba tanpa henti, pemerintah setempat waktu itu malah memutuskan untuk menyewa penari, musisi profesional untuk mengiringi mereka agar terus menari. Dengan difasilitasi begitu, harapannya orang-orang bakalan kecapean dan berhenti untuk menari. Lengkap dengan musiknya, justru membuat banyak orang semakin terdorong untuk ikut menari. Bahkan makin banyak orang-orang di lapangan tersebut ikut menari dengan semangat. Mereka terus menari sampai dengan banyak orang-orang yang meninggal dan kakinya lecet-lecet berlumuran darah. Para dokter lokal awalnya bingung. Berbagai upaya dilakukan untuk mengobati wabah menari. Namun, karena tak hasil, para dokter pun
memutuskan untuk melarang adanya musik dan larangan memainkan instrumen. Akhirnya, pendeta setempat turun tangan, mengirim para penderita ke kuil Santo Vitus, yang harapan untuk menenangkan orang suci yang marah itu. Akhirnya, setelah 1 bulan menari, wabah penyakit tampaknya semakin berkurang dan kehidupan di Strasbourg kembali normal kembali. Namun, ada sejumlah teori yang muncul di tengah rasa penasaran publik. Teori yang pertama, percaya kalau wabah menari terjadi karena orang-orang pada keracunan oleh jamur Psychotropika ergot yang tumbuh di batang gandum. Tapi, teori ini dengan cepat terbantahkan, sebab setelah diteliti, jamur ergot bisa menyebabkan seseorang mengalami delusi dan kejang. Jamur ini juga bisa menghentikan suplai darah ke lengan dan tungkai. Kondisi tersebut jelas menyulitkan orang-orang untuk berjalan, apalagi untuk menari. Teori yang kedua, orang-orang sedang menjalani ritual sekte atau keagamaan tertentu. Tapi lagi-lagi teori ini berhasil dibantah karena saat menari mereka enggak menunjukkan wajah yang tulus, malah berdasarkan catatan sejarah enggak sedikit yang menari sambil minta tolong, kayak menderita, pengen berhenti tapi enggak bisa. Untuk teori yang ketiga, banyak dipercaya oleh orang-orang, bahkan dipercaya juga oleh Weller. Mereka mengidap sindrom psikogenetik atau histeria massa. Keyakinan ini diperkuat dengan fakta adanya bahwa di masa tersebut dunia memang sedang mengalami ketidakpastian, kelaparan ekstrim, gagal panen, cacar, hingga cuaca tidak menentu. Akibatnya, seluruh penduduk stres hingga menyebabkan pingsan, mual, sesak napas, bahkan sampai memicu halusinasi. Meski keyakinan sejarawan dan publik soal wabah terpecah belah, namun yang jelas peristiwa wabah menari ini betul-betul pernah terjadi dan tercatat rapi dalam sejarah peradaban manusia. Karena di tahun ini sudah ditemukan mesin cetak, jadi ada berbagai sumber yang mendokumentasikannya. Mengenai wabah menari ini bisa berakhir, alasannya juga tidak begitu jelas. Tetapi menurut Weller, mereka lantas berhenti menari dengan sendirinya. Bisa ajaib kan? Oke, kalian percaya dengan teori yang berapa? Apakah teori yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Tapi yang pastinya wabah menari ini pernah terjadi. Oke, itu dia video yang dapat saya sampaikan. Buat kalian yang mau ngerekomendasiin video, kalian komen aja di bawah ya. Oke, terima kasih, bye.